إن ونعوذ بالله هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, banyak dari kita yang berharap punya pemimpin, punya presiden baik, jujur, amanah, ahlu sunnah, taat kepada Allah, saleh. Agar apa? Agar menteri-menterinya ikut baik, ikut soleh, ikut taat. Kemudian para gubernur ikut soleh, ikut baik, ikut taat kepada Allah. Kemudian para bupati, para camat, para lurah ikut-ikutan baik, soleh, taat, jujur, amanah. Dan terakhir rakyat ikut baik, soleh, jujur, amanah. Betulkah teori ini, harapan ini? Salah besar. Kalau teori ini benar, berarti Nabi Musa tidak soleh, tidak baik. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi-Nabi Bani Israel bukan orang baik kalau begitu. Bukan orang soleh. Lihat rakyatnya. Rakyat mereka yang mereka pimpin bangsa kera dan bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim waladdallin. Ini bangsa Yahudi Bani Israel. Padahal pemimpin mereka sebaik sesoleh Nabi Musa, setakwa Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ribuan para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk bangsa Yahudi yang terlaknat, al-maghdubi alaihim. Dari sini wajib kita tolak teori itu, batal. Dan sesuai dengan kenyataan, sebaik apapun itu pemimpin, jujur, amanah, tapi kalau rakyatnya malas-malasan, suka korupsi, korupsi waktu, melanggar peraturan, trotoar dibikin jalan, lampu merah nggak dilihat, jalanan lawan arah sudah biasa, dagang 1 on 1 kilo padahal cuma 9 on 8 on, ini dilakukan oleh para rakyat. Maka percuma Umar bin Abdul Aziz, percuma Harun al-Rasyid, percuma Umar bin Khattab memimpin, bahkan percuma para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan itu yang terjadi secara dalil jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, tidak akan, kecuali sampai bangsa itu mengganti, merubah pemimpinnya, presidennya. Tidak. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim, sampai mereka ganti presidennya. Kalau presidennya ganti baik, rakyatnya itu baik, omong kosong. Ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Sampai mereka mengganti, merubah rakyatnya, bangsanya. Ini domirnya hum, berarti rakyat. Berarti yang harus diganti, yang harus dirubah siapa? Kita semua sebagai rakyat. Yang masih tipu-tipu, yang masih dagang kayak tadi, sekilo padahal cuma 9 on, rubah, tobat, ganti. Yang laki-laki masih suka sholat di rumah, tobat. Laki-laki sholat di masjid. Sholat di rumah itu perempuan. Istri-istri antum, anak perempuan antum yang belum pakai jilbab, tobat, pakai jilbab. Yang masih kerja di bank ribawi, perusahaan-perusahaan judi, asuransi, tobat, keluar. Yang masih pacaran, selingkuh, narkoba, segala macam, tobat. Kalau ini dilakukan oleh para rakyat, tinggal nunggu kemajuan rakyat itu. Oleh karena itu, nggak usah terlalu berharap. Nggak usah terlalu berharap dengan pergantian pemimpin. Berharaplah dengan pergantian rakyat. Kalau rakyat diganti, yang bid'ah menjadi sunnah,
yang maksiat menjadi taat, yang tipu-tipu menjadi jujur, menjadi amanah, baru kita berharap. Maka walillahil hamd, kalau hari ini antum berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi, berbondong-bondong sholat berjamaah di masjid, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan cuma Jumat. Kalau hari ini berbondong-bondong para wanita muslimah pakai jilbab, boleh berharap kita. Tapi pemimpin mau diganti lagi, diganti lagi, diganti lagi, tapi kita masih seperti ini, jangan berharap. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh sebagian orang yang tidak faham, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik Abu Bakar dan Umar?" Dengan enteng Ali menjawab, "Kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar? Mudah, sangat mudah. Bagaimana? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar." Kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali. Gimana? Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Allah takdirkan manusia termulia hari itu Abu Bakar kemudian Umar jadi pemimpin. Kenapa? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Thalhah, Abdurrahman bin Auf. Manusia-manusia yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Maka wajar Allah takdirkan manusia termulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali menjadi pemimpin. Kalau hari ini kita ingin punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, atau tidak usah terlalu muluk seperti Harun ar-Rasyid, berarti kita sekarang sedang mimpi. Kita berhayal bagaimana Allah akan berikan pemimpin sebaik beliau-beliau, sementara kita seperti ini, subuh kesiangan, tipu-tipu, pacaran, selingkuh, mabuk, zina, masjid-masjid kosong, lalu berharap punya pemimpin yang baik. Antum harus sadar bahwa pemimpin adalah hadiah dari Allah. Pemimpin adalah hadiah dari Allah. Untuk siapa? Untuk rakyat yang adil. Ketika rakyat itu adil, jujur, amanah, Allah berikan hadiah berupa pemimpin yang juga jujur, adil, amanah. Apa kita ragu dengan firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang tidak beriman, Allah nggak janji. Yang tidak beramal soleh, Allah nggak janji. Yang tipu-tipu tadi, yang tukang selingkuh, zina, minum khamr, jarang salat ke masjid, Allah nggak janji. Allah janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? La yastakhlifannahum fil ardh. Akan kami berikan kekhalifahan di muka bumi. Oleh karena itu, kekhalifahan, pemimpin yang baik, tidak usah direkayasa. Mau direkayasa dengan cara apapun, teriak-teriak khilafah, 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 tapi kita biarkan saudara-saudara kita berbuat syirik, nyembah kuburan, main jimat, berbuat bid'ah, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, dagang tipu-tipu. Mau diusahakan seperti apa, tidak akan berhasil. Sebaliknya, lihat Nabi SAW, apakah beliau teriak-teriak dalam berdakwah, termasuk Abu Bakar, khilafah, khilafah, negeri Islam? Tidak. Beliau dakwah, mari taat kepada Allah, mari jauhi maksiat, mari penuhi masjid-masjid dengan salat berjamaah. Nggak usah teriak-teriak negara Islam, negara Islam. Dengan sendirinya otomatis. Mau dibilang negara ini negara Pancasila, negara UUD 45, negara Togut, biarin. Yang penting
masjid-masjid penuh dengan jamaah. Salat subuh nggak ada bedanya dengan salat Jumat. Nggak ada wanita yang membuka aurat. Yang bandar narkoba, bandar judi nggak laku. Mana kaum muslimin nggak doyan judi, nggak doyan narkoba, takut dosa, gigit jari mereka. Mau dibilang negara togut, biarin. Apa mau sebaliknya? Mau sebaliknya, negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi masjid-masjid kosong, jenggot-jenggot pada dipotongin, berpakaian isbal, pacaran di mana-mana, dukun laris, jimat-jimat dibeli orang, perzinahan luar biasa, narkoba luar biasa rebutan. Sementara judulnya negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Buat apa? Buat apa teori doang? Oleh karena itu nggak usah teori. Ini kritikan kepada saudara-saudara kita yang memperjuangkan Islam lewat cara-cara formal seperti itu. Tidak usah. Yang ada justru tumbang. DI, tumbang. NII tumbang. Ini tumbang, ini tumbang. Mengatasnamakan Islam dengan formal. Nggak usah. Udah dakwah. Kita ajak minimal anak istri kita. Antum yang punya murid, punya jamaah, ajak untuk taat kepada Allah. Tidak usah pakai formal seperti itu. Otomatis Allah akan berikan hadiah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.